ini berdoa kok Allah tidak mengabulkan doa kita? Ya. Jadi kenapa sih kita ini kalau berdoa kok Allah tidak mengabulkan doa kita? Qala, ya, Ibrahim bin mengatakan li'anna, ini kita kasih dalam kurung ya, li'anna qulubana matat bi asyrati asya. Karena hati kita ini mati karena 10 hal, karena 10 perkara. Jadi mengapa doa kita ini kalau berdoa kok enggak dikabulkan, enggak terkabul doa kita itu, wahai Abu Ishaq? Gitu ya. Mungkin kalau menggunakan sekarang yang Pak Yai lanopo dewe niki ndonga kok mboten dipun kabulaken niki. Kenapa enggak dikabulkan ini, kenapa? Kata beliau, li'anna qulubana matat bi asyrati asya. Karena hati kita ini mati dengan 10 hal. Jadi sebab hati kita ini mati karena 10 hal. Apa 10 hal itu? Nah, ini yang saya sebut hati yang berantakan itu seperti ini gitu ya. Apa yang 10 hal itu? Al-awwal, yang pertama, araftumullaha ta'ala falam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam tu'addu haqqahu, namun kalian tidak menunaikan haknya. Ya, namun kalian tidak menunaikan haknya. Terus kalian suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengendarai kuda bersama seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ma haqqullahi 'alal ibad? Hak Allah terhadap hamba-hambanya itu apa? Ya. Jadi hak Allah terhadap hamba-hambanya itu apa? Ya. Kata Rasulullah, apa maka an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah agar hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak sekalian, ya, hati itu akan mati manakala orang ini tidak menunaikan hak Allah, yaitu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, kan begitu ya. Tapi di sini ini kan orang ini berdoa, ya, berdoa kepada Allah. Berarti kan dia beribadah kepada Allah. Berarti kan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikannya disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Lu kok masih belum dikabulkan doanya? Lu kok masih disebut sebagai belum menunaikan haknya? Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari hati yang salah. Ya, berangkat dari hati yang salah. Bukankah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah penyakit yang menjadikan ibadahnya kepada Allah itu tidak sampai kepada Allah? Ya kan? Di dalam ibadah kepada Allah itu ada penyakit, ya kan? Yang menjadikan ibadahnya kepada Allah itu tidak sampai kepada Allah. Kan tragis ini. Ibadah kepada Allah tapi tidak sampai kepada Allah, dan semua kita tahu penyakit itu. Penyakit itu adalah syirik. Yang kemudian kalau syirik itu samar, namanya riya. Dan riya itu adalah sesuatu yang menyelinap ke dalam hati manusia, yang terkadang manusia tidak menyadari bahwa dia sedang riya. Kan itu persoalannya. Dan ini kan yang sering dihadapi oleh ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah itu diantara penyakit yang sangat-sangat membahayakan dirinya, itu di riya itu. Karena sehabis riya itu nanti akan muncul penyakit-penyakit yang lain yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah meskipun dia beribadah kepada Allah. Begitu, saya ulang sekali lagi, begitu orang ada riya di dalam ibadahnya, maka itu nanti akan muncul penyakit-penyakit lain yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah meskipun dia beribadah kepada Allah. Idealnya orang beribadah kepada Allah kan semakin dekat kepadanya, ya kan? Idealnya orang beribadah kepada Allah kan semakin dekat kepada
Allah, tapi akan muncul sebuah situasi di mana orang-orang yang beribadah kepada Allah ternyata semakin menjauhkan dirinya kepada Allah, dan karenanya ada gap antara dirinya dengan Allah, dan itu sebabnya Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Terus terang dalam bab ini kita sangat-sangat prihatin Bapak sekalian, termasuk saya sendiri. Jangan-jangan kita berada di dalam situasi ini. Ya, kita merasa sudah banyak melakukan sholat, kita sudah banyak menunaikan zakat, kita sudah puasa dan seterusnya, tapi justru malah ada gap antara kita dengan Allah karena ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak sampai kepada Allah? Karena berangkat dari hati yang salah. Ya, berangkat dari hati yang salah. Kita sholat subuh yang tadi kita lakukan itu kan kita ingin sholat subuh kita itu nyampe kepada Allah, kan begitu kan, sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu kemudian dilakukan dari atau berangkat dari hati yang salah, maka yang terjadi seperti ini. Araftumullah ta'ala falam tu'addu haqqahu. Ya, kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu persis kamu telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak kamu tunaikan haknya. Kalau kalimat tidak ditunaikan haknya, tidak beribadah, orang ini berdoa kok. Ya, dan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya kan? Jadi orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika berdoa Allah tidak mengabulkan doanya. Kira-kira seperti itu. Kapan itu terjadi? Ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat dari hati yang salah. Dan Bapak sekalian, non sewu, mohon maaf, ini juga catatan buat kita semuanya. Riya ini bisa menyelinap kepada siapa saja. Terutama riya itu akan gampang menyelinap kepada ahli ibadah. Ya kan? Kepada ahli ibadah. Sehingga ketika dia menunaikan qiyamul lail, menunaikan tahajud dan lain sebagainya itu, ya kan? Kemudian ada perasaan lain dalam dirinya. Ya kan? Ada perasaan lain di dalam dirinya, karena begitu riya ini tidak hilang, akan muncul berikutnya sifat ujub. Ya, sifat ghurur, bahwa wah saya ini hebat ternyata ya. Gak banyak orang yang bisa melakukan itu, saya melakukannya. Ya, hebat saya ini ya. Gak banyak orang bisa menunaikan sedekah, gak banyak itu orang bisa berkorban, gak banyak dan seterusnya. Saya bisa melakukannya. Ada ghurur, dan Bapak sekalian, pertama-tama bangsa yang melakukan sifat ghurur ini adalah Yahudi. Makanya watak mereka itu wa gharrahum fi dinihim maka yaftarun. Itu orang Yahudi. Sehingga kemudian mereka mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang paling dicintai Allah, bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Begitu kata mereka. Kami ini, orang-orang Yahudi ini adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya. Itulah sehingga karena mereka merasa menjadi anak-anak Allah, mereka merasa menjadi kekasih Allah, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itulah yang mereka lakukan di Palestina sekarang. Itu berawal dari situ. Ya, berawal dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berangkat dari hati yang salah. Sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat dari hati yang salah, bukan saja ibadahnya nggak nyampe kepada Allah, tapi pada giliran berikutnya muncul sifat ghurur, merasa lebih baik dari yang lain, dan akhirnya dia berbuat sewenang-wenang kepada orang lain karena orang-orang yang lain itu dianggap jelek, tidak seperti dirinya. Terus sekalian, non sewu, insya Allah kita tidak akan melakukan seperti itu, ya kan? Tapi ya kira-kira yang agak mirip itu akan banyak dilakukan orang. Ya, manakala kita memperlakukan orang-orang yang ibadahnya lebih sedikit dari kita, ya, kita memperlakukan orang yang amalnya kita anggap lebih sedikit dari kita, ya, ada pandangan yang lain di dalam mata kita itu. Anak CAPA bulan ini ya. Dan sekalian, inilah naudzubillah min dzalik, kenapa ahli ibadah itu tidak sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena dia berangkat dari hati yang salah. Dan ini adalah hati berantakan yang pertama itu di situ. Baik, yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku mencintai Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Ya, kalian mengaku mencintai Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Ini kan tragis bagus sekali. Ya kan? Ini kan tragis. Kita panggil Rasulullah itu ya Habiballah, ya wahai kekasih Allah. Itu kan artinya kita mencintainya. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat yang sama kita tinggalkan sunnahnya. Justru kita munculkan amalan-amalan yang amalan-amalan itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, tapi kemudian kita anggap itu sebagai amalan yang diajarkan Rasul. Padahal Rasulullah sendiri bersabda, ya kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, ya, maka segeralah dia pesan tempat duduk di neraka. Nah, sekalian, lihatlah kalau kita hitung-hitung ini ya, betapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sebetulnya kita mampu melakukannya, tapi hingga saat ini kita belum mengerjakannya. Ya, dan itu sebabnya ya alhamdulillah ada upaya dari kita secara terus-menerus untuk mencari mana sunnah-sunnah Rasulullah yang gampang, ringan kita bisa melakukannya. Tapi kita ya, dan kemudian kita berusaha untuk mengerjakannya, karena ternyata masih banyak amalan-amalan beliau, ya sunnah-sunnah beliau yang mestinya kita mampu mengerjakannya, tapi hingga saat ini kita masih belum melaksanakannya, kan begitu ya. Dan itu kenapa kemudian kita sekarang coba untuk melihat sholat-sholat sunnah kita, karena sholat wajib kan jelas itu yang 5 itu ya, dan insya Allah tidak ada yang tidak tahu tentang 5 yang wajib itu ya. Tapi